untuk sesi diskusi di malam hari ini. Ini hostnya siapa nih malam hari ini? Adminnya. Terima kasih ya yang sudah memfasilitasi untuk dapat Zoom di malam hari ini. Berharap keberkahan mengalir lah dari apa yang kita diskusikan ini di malam hari ini. Berharap Zoom ini ada apa kebaikan di salah dalamnya dan tusuk dapat ridho dari Allah. neuroscience. Gitu. Oke, di sini ada teman-teman ya. Mungkin pertama teman-teman sudah ada yang mengenal saya dari webinar sebelumnya, dari webinar Perhisa ya. Saya tidak tahu apakah ada juga yang bergabung dari ajakan teman begitu ya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fadli Nurhak dan ya sahabat semua bisa panggil saya Fadli, biasanya panggil Fadli. Kayaknya belum ada yang manggil saya Nur ya, walaupun di tengah nama saya itu ada Nurnya gitu. Jadi lebih banyak itu Fadli dan Hak juga nggak ada juga gitu. Oke, walaupun walaupun ya kalau berdasarkan hitung-hitungan numerologi begitu ya, eh, nah ternyata saya malah agak kurangnya itu di nama Fadlinya ternyata. Kalau teman-teman ada yang belajar tentang hitung-hitungan angka nama begitu ya, kita bisa tahu bagaimana ya karakter kita melalui nama juga ya dihitung. Bu Win nih ahlinya dalam hitung-hitungan eh, nama angka gitu ya. Oke, dan saya di malam hari ini ya lebih ke menginisiasi saja ya, begitu maksudnya ingin berharap ada teman diskusi begitu ya. Teman diskusi mengenai hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita begitu. Kalau kita kembali lagi, kita mencoba untuk refleksi kembali begitu tentang apa sih eksistensi kita hidup di dunia ini, begitu kalau kita merujuk kepada apa yang difirmankan oleh Allah adalah tidak diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya, begitu kan? Nah, kembali lagi bahwa ibadah itu kan bukan hanya bukan hanya ritual-ritual saja, hal-hal yang kita niatkan karena Allah, insya Allah bisa bernilai ibadah gitu. Kalau kita melihat bahwa berarti ada ibadah yang sifatnya adalah ritual-ritual begitu ya, ada yang sifatnya bahkan aktivitas keseharian pun bisa jadi memiliki nilai ibadah begitu. Tapi di sini kita lebih cenderung fokus kepada ibadah yang sifatnya ritual, yang tentunya ini yang salah satu yang utama begitu ya, yang utama yang akan dinilai gitu tupoksinya lah gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat penting karena ini adalah tupoksi kita di dalam kehidupan ini gitu ya, yang paling utama nantinya akan dinilai sehingga ya kita perlu meningkatkan terus ya kualitasnya, kuantitasnya begitu dari ibadah yang utama ini yaitu sholat begitu. Nah, di sini saya bukan sebagai seorang yang mengajari ya begitu ya, artinya bukan merasa bahwa saya sudah pada tahapan tertentu, level tertentu sehingga saya seolah-olah tanda kutip berhak untuk mengajari, tidak begitu. Ini lebih cenderung kepada forum diskusi makanya. Sehingga ya berharapnya ada bertukar pikiran ya. Jika biasanya ya maksudnya saya pun menelusuri juga tentang sholat ini karena saya merasa ini adalah tugas utama saya nih, tugas pokok saya. Ini harus paling bagus nih dibandingkan hal-hal yang lain gitu. Karena ini yang paling kalau sebagai karyawan gitu ini tupoksi yang utama yang langsung dinilai nih nantinya. Sehingga saya pun ya terus berusaha mempelajari bagaimana sholat ini begitu sehingga ya nantinya memang ini menjadi hal yang akan dinilai. Di sisi lain juga pastinya akan ada dampak begitu di dalam kehidupan kita juga, dalam keseharian kita. Nah, terus
pelajari, saya melihat dari apa yang saya dapatkan, begitu saya pelajari ya dari beberapa sumber, dari beberapa ustadz, begitu. Memang lebih cenderung mengarahkan kepada kalau kita bicara tentang meningkatkan kualitas sholat, ini mengarah kepada khusyuk nantinya. Kita coba bedah di daerah sana, nantinya di area tersebut. Kita diajak untuk terus memaknai ya, begitu, memaknai dari makna khusyuk tersebut, begitu, sholat tersebut, begitu. Dan memang saya coba telusuri belum banyak yang kita mengeksplor dari sisi bagaimana otak kita bekerja, bagaimana bahkan di tataran syaraf kita bekerja, begitu otak saraf otak kita bekerja ketika kita melakukan sholat, begitu. Ketika kita sholat, sebentar saya share supaya ada sedikit warnanya. Saya share gambar. Bentar. Dan sambil saya coba izin untuk kita mute terlebih dahulu. Ya, jadi kita di sini diskusi ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Tadi kembali lagi bahwa sepertinya belum banyak yang membahas tentang bagaimana, walaupun ya ada memang bagaimana respon tubuh kita ketika kita sedang sholat, begitu. Hanya saja menelusuri lebih dalam lagi, begitu kepada tataran syaraf, begitu, memang belum banyak referensinya. Nah, saya coba telusuri, saya coba pelajari, begitu karena ya sedikitnya saya pun belajar di bangku kuliah juga belajar tentang anatomi fisiologi, kemudian saya juga ya mendalami ilmu tentang pikiran, tentang Ternyata bagaimana di pikiran sekolah aku itu kan bekerja, nggak begitu. anak-anak bersama Jomi. Sehingga sehingga mungkin ini bisa kita eksplor gitu. Dan saya berharap teman-teman pun bisa kita bisa saling mengisi ya untuk kita terus meningkatkan kualitas sholat kita. Kalau kita bicara tentang sholat begitu ya, dan akhirnya tentang husu, ini merujuk kepada satu surah ya, surah di Al-Baqarah begitu di ayat 45. Mungkin teman-teman semua sudah hafal ya, sudah sering mendengar juga begitu surat Al-Baqarah ayat 45. Kita mungkin bisa mengarah ke area sini. Karena apa? Karena salah satu yang menjadikan kita lebih lebih tertarik terhadap perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita, begitu ya, adalah ketika kita berharapnya perubahan itu kepada arah yang lebih baik, begitu. Dan dalam kehidupan ini tentunya ada satu fase-fase di mana kita ngerasa kayaknya saya perlu pertolongan, begitu. Nah, sehingga merujuk pada hal ini, akhirnya gimana sih supaya dapat pertolongan Allah? Ternyata di dalam Al-Quran sendiri kan sudah disampaikan ya, jadikanlah sabar ini ya, sabar dan sholat ini menjadi penolong begitu, tanda kutip sebagai media mendapatkan pertolongan dari Allah begitu. Nah, hanya saja di sini agak sedikit paradoksnya, sesungguhnya sholat itu benar-benar berat begitu, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, saya sedikit sharing nih coba sama teman-teman semua di sini. Selama ini ngerasa berat nggak sholat, teman-teman? Ini terus. Ngerasa berat nggak? Silakan buka aja mic-nya. Merasa berat nggak selama ini? Enggak, Kang. Enggak. Ada yang ngerasa berat nggak?
Soalnya Saya kan kan kalau kalau dia merupakan kewajiban itu berat kan. Tapi kalau Hmm, dia merupakan suatu kebutuhan ya nggak berat. iya. Oke, ada yang bilang berat, apalagi ngajarin anak sholat. Iya, memang itu ada fasenya mungkin ya. Ada fasenya, ada yang, jadi kalau kita bicara berat, saya merasa sholat tapi pikiran kemana aja kan, ke lain. Ini nanti kita bisa bedah dari sisi neurologinya kayak gimana nih, persarafannya gimana ketika kita sholat, baca Al-Fatihah tapi kok mikirnya kemana-mana. Ini ternyata ada sesuatu yang kita perlu pahami gitu supaya kita nggak sedikit-sedikit nyalahin jin tuh gitu. Walaupun ada jin yang ngegoda, setan yang ngegoda ketika kita sedang sholat gitu. Tapi pertanyaannya adalah sudahkah kita semaksimal mungkin, seoptimal mungkin memahami diri kita untuk meminimalisir bahwa kita itu kayak lemah banget, selalu ini gara-gara setan gitu. Padahal yang lemah itu godaan setan begitu. Sebetulnya godaan setan itu lemah begitu, walaupun nyata sebagai musuh yang nyata begitu. Tapi sebenarnya lemah kalau kita memahami potensi diri kita begitu. Kalau kita memahami potensi diri kita, sehingga kita perlu memaksimalkan, memahami, pelajari terus bagaimana diri kita, mengenal diri kita, sehingga semakin kecil peluang untuk kita itu tanda kutip menyalahkan pihak lain begitu atas kita ketidaktahuan potensi diri kita sendiri. Gitu. Nah, tadi berat apa enggak? Memang ketika saya tanya, ada beberapa orang yang mengatakan berat begitu, berat pas pengkondisian begitu. Pengkondisiannya artinya ketika kerja harus meluangkan waktu misalnya begitu, itu dia ngerasa kesulitan, ngerasa berat. Karena kalau di sini kan kalau kita ngerujuk tadi ke ayat yang tadi kan Allah menyampaikan itu tuh berat begitu. Itu tuh mutlak, berarti berat kayak ada berat yang lebih cenderung, beberapa tafsir itu lebih ke berat seperti dari atas ke bawah ada tekanan gitu. Memang benar-benar berat begitu. Nah, cuman pertanyaannya juga ada beberapa orang yang ngerasa enggak kok nggak berat, nggak seperti yang Pak Ade sampaikan begitu kan. Enggak berat begitu. Ya karena udah rutinitas aja. Ada yang menyampaikan seperti itu begitu. Kalau Pak Ade udah ngerasa sebagai kebutuhan begitu. Tapi ada juga yang ngerasa ya udah sebagai rutinitas aja, ya udah ngerjain aja sholat gitu. Enggak ngerasa berat gitu. Nah, berarti kalau kita ngerujuk kepada hal ini, bagi beberapa orang yang ataupun orang-orang yang menyampaikan bahwa tidak berat, menarik juga seperti halnya Pak Ade misalnya, begitu. Berarti pertanyaannya, apakah berarti sudah khusyuk, begitu? Karena kan di sini sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, begitu. Nah, sehingga kita perlu sharing nih, bagaimana teman-teman kita semua bisa merasa ringan. Berarti kan kalau kita kebalikannya berat, berarti ringan, begitu. Nah, khusyuk ini kan seolah menjadi formula, begitu, satu hal yang bisa memperingan sholat tersebut, begitu. Nah, menariknya kalau kita bicara tentang sholat ini kan kalau secara bahasa itu terhubung. Ada di Quran juga, sholat juga adalah sebagai zikir juga, pengingat kepada Allah. Tapi saya menarik lebih fokus kepada sholat sebagai sholat adalah maknanya adalah terhubung, begitu. Terhubung. Karena ini sesuatu yang punya artinya ketika kita menelisik lebih dalam lagi, ini maknanya sangat luar biasa. Ketika kita memaknai tentang terhubung tadi, kayak tadi kita bicara tentang ngemat gitu, connect gitu, kontak begitu, ini terhubung gitu. Nah, kenapa kok berat ya gitu? Kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan sama Allah, difirmankan oleh Allah, kenapa kok berat? Kita diskusi. Kalau menurut teman-teman semua, kenapa kok Allah menyampaikan sholat itu berat gitu? Padahal itu kan sabar dan sholat itu dijadikan bisa jadi media mendapatkan pertolongan dari Allah. Tapi kok Allah menyampaikan bahwa sholat itu berat gitu. Kalau menurut teman-teman kita diskusikan di sini, kenapa kok Allah menyampaikan sholat itu berat? Boleh sharing-sharing? Kalau dari sisi ini kita terlepas dari ini ya, ini lebih ke apa yang ada di persepsi kita aja begitu. Karena saya pun
bukan sebagai tadi, bukan sebagai pemateri untuk membenarkan atau menyalahkan, lebih cenderung kepada sharing. Kalau menurut Pak Ade, kenapa kok Allah Ya, menyampaikan ya bahwa sholat itu berat, Pak Ade? begini mungkin ya Kang ya, bahwa Ya, sholat itu sebetulnya kan didahului oleh wudhu begitu ya Kang ya, iya, ya kan? Nah, wudhunya di sini yang sering kita lakukan adalah wudhu secara jasmani begitu, ya. baik, baik. Tapi tidak mengikut sertakan rohani kita gitu, Siap, ya. siap. Karena apa? Pas kita bawa Allahu Akbar, inni wajjahtu wahjiya lilladzi fattara samawati, sebetulnya yang kita hadapkan kan itu rohani kita kan begitu kan ya. Iya, Ya. Sementara kalau kalau rohani kita tidak kita ajak berwudu pada saat kita melaksanakan Allahu Akbar saja, itu betul. sudah ingat yang lain. Gimana itu utang-utang saya ya? Gimana kunci saya ya begitu. Jadi Iya, sebaiknya memang seharusnya kita mengajak rohani kita. Nah, di sini kita perlu apa? uh, Bantuan daripada Tuhan kepada kita agar kita di dalam berwudu itu aku niatkan wudu jasmani dan rohaniku karena Allah Ta'ala begitu. Jadi Allah Ta'ala, Allahnya itu dilibatkan di dalam aktivitas kita begitu Kang. baik, Terus baik. yang kedua, seringkali kita itu mencari jalan keluar gitu Kang ya. Mencari jalan keluar. Padahal yang di luar itu adalah proyeksi daripada yang berada di dalam diri kita atau identitas Iya, kita gitu ya. Jadi kalau dikatakan bahwa sholat itu berat itu kan realitas yang terjadi di luar gitu Kang ya. Harusnya hmm, kita kembali ke dalam. Kita lihat identitas kita begitu. Kalau di hmm, dalam identitas kita memang ada bahwa sholat itu memang berat, apapun juga akan terproyeksi keluar itu menjadi berat begitu kan. Jadi yang hmm, harus dibenahi dulu bagi kita agar sholat itu khusyuk dan atau ringan itu adalah identitas kita di dalam itu. hmm, Identitas lama itu kita delete, kemudian identitas baru kita install bahwa sholat itu ringan, bahwa kita itu bisa sholat menjadi khusyuk. Nah itu uh, kalau kita mengetahui itu sebetulnya sih kan kita nggak usah merubah yang berada di luar gitu. Kita rubah iya, aja yang ada di dalam diri kita hmm, sehingga dengan tahu begitu tidak hanya dengan untuk sholat gitu kan. Untuk aktivitas yang lain juga kita bisa gunakan seperti itu kan. Karena iya, sebetulnya yang bermasalah itu adalah di dalam aktivitas kita gitu. Kan hmm, hmm. kalau nggak salah itu uh, everything is energinya kan ya. Everything is Bahwa energy and everything ya is connected. energi itu ya energi itu tidak bisa dihilangkan tapi bisa Hmm, dirubah bentuknya. Jadi iya, kita rubah dari dalam energi itu bentuknya sehingga dia terproyeksi keluar begitu kan. Mungkin itu hmm, aja dari saya Kang. Billahi taufiq wal siap. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ade Nuhun. Mungkin mungkin kurang ilmu aja, ada yang di chat. Kemudian kalau dari Pak Imam Bukhari ada sesuatu yang dipikirkan. Ya, kita maksudnya tadi lebih ke kalau saya tangkap dari Pak Adi adalah lebih cenderung bagaimana mindset kita, persepsi kita, bahasa sederhananya begitu mungkin ya, eh, tentang sholat itu apakah menjadi berat atau ringan tergantung dari internal diri kita, begitu. Nah, saja kalau kita katakanlah kita terjemahkan sholat tadi, makna sholat itu sendiri secara terminologi adalah juga terjemahan adalah terhubung begitu ya, terhubung. Nah kalau kita menggunakan kata terhubung, sekarang pertanyaan kenapa kok terhubung sama Allah kok berat gitu? Bahkan Allah sendiri menyampaikan bahwa sesungguhnya berat loh ini terhubung sama Allah gitu. Tapi kalau bicara tentang energi tadi, mungkin juga bisa juga ya bahwa kita
adalah bagian terkecil, kemudian kita mau terkoneksi dengan energi, sumber energi gitu. Ya berat, bisa dibilang juga berat begitu, memungkinkan kalau kita nggak khusyuk tuh. Nah, sedangkan kalau kita bicara tentang khusyuk, khusyuk ini di dalam satu kata khusyuk ini maknanya secara terminologi ini ada sesuatu yang seolah bertolak belakang, begitu. Khusyuk sendiri ini artinya adalah tunduk, begitu ya. Tunduk, ada rasa takut, tunduk, begitu ya. Tapi di sisi lain adalah ada ketenangan, begitu. Begitu, ada ketenangan. Ini kan seolah kayak bertolak belakang tuh. Tunduk tapi tenang gitu. Kalau secara istilahnya sepintas begitu ya. Kalau kita sedang dalam kondisi suruh tunduk begitu, tunduk yang kita disuruh tunduk begitu, otomatis si otak reptil kita itu akan ngelawan secara alamiah gitu kalau dia ditekan gitu istilahnya begitu, suruh tunduk begitu ya. Tapi kok ini malah dengan tunduk seperti itu malah bisa tenang. Misal kita diancam nih, suruh tunduk, misalnya diancam untuk suruh nyerah gitu, tunduk kepada seseorang begitu. Pasti akan cenderung gelisah kan, cenderung ngelawan. Sistem otak reptil kita akan cenderung aktif, fight or flight-nya. Tapi uniknya ketika kita tunduk kepada Allah begitu ya, ini kita akan mendapatkan ketenangan gitu. Nah, berarti kalau kita koneksikan tadi bahwa orang-orang yang bisa mendapatkan keringanan di dalam sholatnya, tidak merasa berat lagi adalah ketika dia sudah tunduk begitu. Sudah tunduk, maka akan cenderung dia mendapatkan ketenangan juga di dalamnya untuk bisa terhubung dengan Allah sehingga menjadi ringan. Nah, bagaimana tuh tunduk ini gitu kan? Kalau kita bicara tunduk begitu ya, kalau kita menggunakan pendekatan mempelajari tentang NLP begitu ya, hipnosis, kita bicara tentang state of mind, kondisi pikiran begitu ya. Kita ada yang namanya kondisi pikiran. Nah, kondisi pikiran kita ini dipengaruhi oleh pikiran kita sendiri, oleh tubuh dan hati atau jiwa kita, begitu ya. Jadi minimal saya coba explore begitu. Coba nih, saya tidak perlu jauh-jauh dulu nih, menerjemahkan secara ini aja dulu gitu, tunduk secara fisik begitu. Ya udah saya menundukkan kepala saya ketika saya sedang sholat begitu. Bagaimana efeknya? Oh, kalau saya sedang sholat, saya coba mengeksplor nih. Kalau saya sedang sholat, kemudian memposisikan tubuh kepala saya menunduk begitu ya, kayak mengheningkan cipta begitu ya, menundukkan kepala begitu seperti ini. Oh, ternyata ada mempermudah aliran darah begitu. Nggak lagi lebih, artinya kalau ke atas kan semakin lebih ini kan ya. Tapi kalau di seperti ini kan, ini akan lebih mempermudah, apalagi nanti ketika sujud begitu. Kemudian apalagi ketika saya mengeksplor lagi, oh ketika saya menunduk seperti ini, saya lebih bisa seolah-olah bisa lebih dekat dengan jantung saya, dengan hati saya untuk berkomunikasi, untuk menautkan antara ucapan lisan saya dengan ucapan hati saya ketika saya sedang melafalkan doa-doa ataupun surat di dalam sholat saya, gitu. Oh, ternyata seperti itu. Jadi saya mulai dengan menundukkan secara fisik dulu. Kalau tadi kita bicara tentang state of mind itu ada pikiran, tubuh, sama jiwa, begitu hati. Saya mencoba untuk ke state ini dulu, fisik dulu. Nah, sehingga tunduk. Nah, saya teringat dengan, jadi ada guru saya namanya Pak Krisnamurti yang saya mendapatkan ilmu tentang modeling dari beliau. Jadi beliau pernah melakukan bukan modeling ya, lebih ke ngikutin aja, ngikutin telapak yang di satu tempat itu katanya itu ada tempat untuk ada orang yang di zaman dulu begitu itu sholat di situ sehingga tapaknya ada jejak tapaknya begitu. Nah, Pak Krisna itu coba ngikutin aja nih tapakan kayak tapakan orang sedang sujud gitu. Dan beliau merasakan nih, oh
rasanya seperti ini, dan beliau bisa merasakan perasaan tenang gitu, seperti tenang ketika sujud begitu. Artinya kita bisa mulai dari fisik dulu, fisiologis dulu kita begitu, untuk kita bisa menghadirkan kehusuan tadi. Artinya kita bisa mulai dari tubuh. Kalau seperti yang tadi di gambar yang saya share tadi, bahwa kita mulai bahwa kesadaran spiritual tidak bisa hadir tanpa sarana biologis yang tunduk gitu. Jadi kita mulai menundukkan seluruh fisik kita, artinya mulai dari kita secara, katakanlah kalaupun misalnya kita belum merasa bahwa memang benar itu ada dampaknya untuk dengan ke secara fisiologis ketika kepalanya ditundukkan begitu ya, berpengaruh terhadap peredaran darah segala macam atau enggak begitu. Tapi minimal ini sebagai simbol ketundukan kita kepada Allah, sehingga ketika kita benar-benar mau takbiratul ihram gitu, Allahu Akbar, bahwa kita sudah melepaskan semua kemelekatan yang ada di diri kita, melepaskan semua kemelekatan. Kadang ada beberapa orang yang ngerasa bahwa ya saya sebagai suatu masih membawa embel-embel kehidupan duniawi begitu, sehingga ya berat kalau dia tidak tunduk, kalau dia tidak khusyuk, maka terhubung dengan Allah itu berat begitu. Untuk orang-orang yang masih merasa membawa embel-embel seperti itu, masih membawa hal-hal yang berhubungan dengan duniawi, pikiran-pikiran hal-hal yang justru semakin memperberat dalam proses terhubung kepada Allah begitu, menghalangi proses terhubung kepada Allah begitu, connect begitu ya. Nah, sehingga ya tadi kita belajar untuk menundukkan, melepaskan tadi kemelekatan-kemelekatan tersebut, tunduk fisik kita, menundukkan fisik kita sampai kita bisa membayangkan seluruh sel sampai tataran terkecil dari organ tubuh kita itu tunduk kepada yang kita sembah begitu. Dan ini adalah deklarasi bahwa ketunduk tersebut adalah kita adalah mau menyembah Tuhan kita begitu. Nah, saya memaknainya seperti itu. Yuk diskusi. Lanjut di artinya jangan terus dari saya begitu. Kita diskusi yuk. Lanjut Pak Mangga. Ya, Tadi katakan usoli ketika hendak wudhu untuk jasmani dan rohani karena Allah ini langsung bereaksi husu ya. Ya, kalau yang saya pahami persiapan pun kalau dari yang saya pelajari juga sumber dari Ustadz Hadi Dayat misalnya, begitu persiapan saat sholat itu juga menandakan ketundukan kita, khusyuan kita ketika mau terhubung kepada Allah. jadi Kang, yang penting kan sebelum sholat itu kan kita prepare-nya Kang ya, ya Betul. kan? Nah, pada saat prepare itu kita harus melakukan nafi isbat di situ Kang. Ya, Ya, tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala gitu. betul, Kemudian juga betul. kita kan terkena kepada la haula wala quwata illa billah. Kedua, ketiga, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku kan begitu kata Allah kan begitu. Iya, Ya. Jadi kalau kita pada saat mau sholat aja kita bawa ini sholat khusyuk ini susah, ya sudah susah terus kesananya begitu kan. betul. Jadi memang di dalam preparingnya itu yang harus kita benar-benar lakukan gitu ya. Kemudian juga yang lainnya bahwa ini kan masih ada dualismenya kan, Iya, masih ada khusyuk dan tidak khusyuk gitu iya, ya. Kalau kita menyadari atau kita ya menyadari ya bahwa di dalam khusyuk itu juga ada Allah kan ya, Kang ya. Di dalam tidak khusyuk juga itu ada Allah juga kan. Jadi yang iya. selalu ada itu ya Allah begitu. Jadi kalau kita memang jadi apa kalau dualisme jadi ini monoisme ya kita hanya melihat apa namanya itu Allahnya di situ, tidak lagi melihat husu ataupun tidak husunya begitu kan. Itu mungkin apa tambahan dari saya. Siap, siap, siap. Oke. Nah, nanti akhirnya saya pun mengeksplor terus ya, sehingga untuk terus memahami dan bisa enggak nih ketenangan pikiran, katakanlah kita bicara tentang khusyuk itu diukur secara objektif, begitu. Bukan hanya subjektif aja nih. Saya udah ngerasa tenang nih, saya udah ngerasa khusyuk nih, gitu seperti itu. Memungkinkan tidak, begitu.
Nah, saya coba share juga nanti ada satu alat yang nanti saya coba peragakan bagaimana kita berlatih untuk coherence tuh. Karena kalau kata kuncinya kita terhubung gitu, berarti kan terkoneksi nih, terhubung ke setiap bagian dari diri kita, baik itu pikiran, tubuh, hati kita itu terhubung. Sehingga ketika kita terhubung selaras, maka akan lebih mudah untuk terhubung kepada yang menciptakan kita juga, gitu. Dan terhubung ini bukan berarti kita sebelumnya tidak connect ya. Nanti jadinya terhubung nggak terhubung kan. Jadi ada dualisme tadi kan. Ada terhubung nggak ada terhubung begitu. Nah sebetulnya pada dasarnya kita terhubung begitu. Artinya everything is connected begitu. Nah hanya saja yang perlu kita hadirkan adalah kesadaran untuk terhubungnya tadi begitu. Kita udah terhubung tapi sadar nggak nih? Sama aja Allah itu dekat, sedekat urat nadi kita, tapi kita sadar nggak kalau kita berdoanya ya Allah dekatkanlah hamba kepadamu ya Allah gitu, seperti itu sebenarnya Allah udah dekat, tinggal kesadaran kita begitu, apakah kita sadar bahwa Allah itu dekat dengan kita begitu. Nah begitupun connect tadi, keterhubungan tadi. Dari Pak Supriyanto sepakat dengan istilah tunduk secara fisiologis atau biologis. Ya, mulai dari situ terlebih dahulu, kemudian jadi kalau kita bicara tadi tunduk begitu, ketika kita takbir, setiap kali seorang berdiri untuk sholat, tubuhlah yang bergerak lebih dahulu gitu ya. Ini kita bicara secara umum terlebih dahulu, walaupun ada nanti kita bicara misalnya, oh kalau orang yang lagi sakit sambil tiduran gimana, atau bahkan hanya membayangkan saja. Pada dasarnya pikiran dan tubuh itu saling terhubung, dan fisiologis tidak bisa membedakan antara imajinasi dan realita. Sehingga walaupun kita hanya membayangkan, tubuh ini meresponnya. Tetap ada unsur fisiologisnya. Itulah mengapa sholat ini adalah ibadah syariat begitu yang memang tidak bisa lepas dari fisik kita begitu, karena kita tubuh kita pun ada masih terkoneksi dengan ruh kita, dengan jiwa kita begitu. Nah, sehingga gerakan sholat adalah aktivitas neuromuskular yang kompleks. Setiap perubahan posisi melibatkan ribuan impuls listrik saraf. Tubuh adalah antarmuka biologis dari kesadaran gitu. Jadi ya mau nggak mau kita nggak bisa lepas dari ibadah sholat ini dengan fisik kita ini, begitu. Oke, sehingga tadi pertanyaannya, ketika kita sedang sholat, begitu, kenapa kok niatnya sistem saraf pusat ini memerintahkan untuk membaca Al-Fatihah? Kenapa kok muncul bayangan yang lain? Kenapa kok muncul memori yang lain, begitu? Ada yang bisa sharing? Silahkan. Ya itu kan yang kalau saya bilang tadi bahwa yang di luar itu kan proyeksi dari yang di dalam gitu kan. Ya. Ya. Sementara yang di dalam ini ada dua identitas. Ada identitas lama, ada identitas yang baru. Identitas yang lama ini selalu mengatakan bahwa kita kan pengennya apa namanya itu khusyuk begitu ya. Di dalam itu mengatakan khusyuk itu susah begitu ya. Terus kemudian apalagi apa kamu kan nggak tahu artinya juga, bagaimana kamu bisa khusyuk begitu. Nah itu yang di dalam itu, yang apa identitas yang lama itu yang harus kita istilahnya kalau di dalam bahasa ini mungkin di delete ya barangkali gitu ya Kang ya. Di reprogramming. Nah, reprogramming, kemudian kita install identitas yang baru begitu kan. Iya. Jadi betul, apa? Betul. Realitas yang di dalam itu akan terpancar ke keluar gitu kan, gitu kan. Jadi kalau kita merubahnya di luar sampai kapanpun juga nggak bisa itu kan. Kalau yang di dalamnya sendiri kita nggak rubah begitu identitas kita itu. Barangkali itu kan. Siap. Oke. Nah, ini ada dari Pak Rahmat Ridwan. Jika khusyuk boleh disamakan dengan trans, maka apa yang kita lakukan ketika membimbing untuk masuk ke kondisi trans hampir mirip dengan langkah-langkah sholat yang diajarkan Rasulullah. Hanya saja
kita seolah harus mengerti secara mandiri untuk menemukan makna daripada hal tersebut, yang pada akhirnya kita mengerti cara menggapai khusyuk. Begitu. Ya tadi, kalau saya sih sepakat ya sama dengan yang disampaikan Pak Ade, bahwa kita jangan berpersepsi bahwa khusyuk itu sulit. Sebetulnya kalau kita memahami bagaimana diri kita tadi, ya mulai dari mengenal diri kita dulu tuh, sehingga akan mempermudah tuh memahami tentang konteks khusyuk begitu, sehingga kita lebih mudah terhubungnya. Kita mulai mengenal diri kita. Kalau yang disampaikan dari Pak Ade, bagaimana memahami pikiran. Nah, nanti kita coba bagaimana memahami cara kerja sarafnya begitu kan. Nah, kalau berhubungan dengan trans begitu, saya agak dulu memang saya juga ketika orang khusyuk itu trans ya begitu. Nah, mungkin kita coba bedakan trans. Ada beberapa yang masih berpikir bahwa trans itu rileks ya. Trans itu rileks, trans itu ini ke apa namanya? Ya kayak orang mau tidur gitu istilahnya begitu. Nah, kalau kalau trans yang dimaksud, yang saya cenderung sepakati adalah ketika pikiran kita itu tertuju terhadap satu hal tertentu begitu. Tertuju terhadap satu hal tertentu. Nah, itu saya sepakat trans begitu, yang kecenderungannya menggunakan istilah tersebut begitu. Tapi kalau transnya lebih cenderung ke asosiasinya ke rileks kayak tidur begitu, saya sih kurang sepakat bahwa trans dalam sholat itu seperti itu. Tapi lebih cenderung kepada ketika kesadaran kita, pikiran kita gitu tertuju terhadap satu hal tertentu, sehingga terjadi menurun perhatian kesadaran kita terhadap yang lain. Nah, dalam hal ini kesadaran kita koneksikan kepada Allah begitu, tentunya terhubung kepada Allah begitu. Nah, tadi kita bicara tentang ketika sudah mulai sholat begitu, ketika takbir kemudian Al-Fatihah begitu, ini sistem saraf pusatnya itu merintah loh gitu. Saya walaupun mungkin kita nggak menyadarinya ya, karena bekerjanya sangat cepat begitu si saraf tersebut. Sistem saraf ketika kita niat, maka sistem saraf pusat memerintahkan untuk mengirim simpul-simpul listrik begitu ya istilahnya. Kalau data itu, informasi itu kan dikirim itu melalui sel-sel saraf ke sel-sel saraf itu, membawa informasinya dengan tadi simpul-simpul listrik tadi begitu. Soalnya katakanlah listrik lah begitu. Ada listrik yang ditransmisikan begitu ya kepada area sel saraf yang berhubungan dengan Al-Fatihah begitu. Harusnya kan itu aja begitu kan? Begitu. Harusnya itu aja tuh. Ketika sistem saraf pusat memerintahkan untuk mengucapkan Al-Fatihah begitu, harusnya pada area yang berhubungan dengan Al-Fatihah saja begitu. Tapi kok kenapa muncul yang lain begitu? Nah, ternyata si sistem kerja saraf ini begitu, karena saraf ini kan dia bercabang-cabang begitu. Si saraf ini bercabang-cabang, katakanlah kayak jari kita nih ada 5 misalnya, katakanlah. Ini pusatnya nih yang di tengah di telapak kita gitu. Nah, ketika ada listrik nyamber gitu ke sini, nah ini bisa menggetarkan saraf-saraf yang lain begitu, bisa nyamber ke saraf yang lain yang terasosiasi dengan Al-Fatihah tersebut, bukan hanya Al-Fatihahnya, bukan hanya Bismillahirrahmanirrahimnya saja begitu, tapi bisa kepada hal-hal yang berhubungan dengan Bismillah tadi. Misalnya ketika kita belajar Al-Fatihah, ada emosi-emosi tertentu begitu yang pernah kita rasakan begitu, ataupun ketika kita sedang baca Al-Fatihah ini sering terasosiasi terhadap hal tertentu yang lain, maka kesamber tuh akan cenderung ke sana. Kalau kita sudah terbiasa, kalau kita sholat itu ngebayangin yang kita ngikutin asosiasi yang lain, kalau di teman-teman di hipnosis mungkin udah semakin memahami ya bagaimana asosiasi ini bekerja begitu. Ketika seorang diminta untuk, sehingga ada istilahnya affect bridge ya, teknik affect bridge, teknik jembatan perasaan. Ketika orang suruh nginget hal tertentu, kemudian bisa muncul hal yang lain begitu.
muncul satu akar permasalahan misalnya begitu ketika dibimbing. Karena tadi si sel saraf ini bukan hanya terkoneksi kepada area Al-Fatihah saja, tapi dia bisa terasosiasi juga dengan hal yang lain. Kalau berhubungan dengan emosi, bisa memicu kepada area hipokampus juga begitu, kepada area limbik begitu, kepada area limbik, sehingga ada sisi emosi tertentu. Nah, kalau kita terbiasa terus, kita sendiri tuh yang mau tetap mempertahankan kepada area Al-Fatihah itu, begitu si simpul listiknya yang dari sistem saraf pusat terus disalurkan terus di pada area Al-Fatihah itu, begitu, dan kita ngejaga, karena kata kuncinya apa? Sholat terhubung. Kita menjaga keterhubungan itu dengan kesadaran kita, maka dia akan terus fokus kepada Al-Fatihahnya saja. Tapi lalainya kita biasanya adalah ketika kita sudah muncul hal tertentu gitu, kesamber kepada area memori yang lain di sel saraf tersebut, itu kita ngikutin gitu. Kita ngikutin, hah? Oh itu ya, oh iya ya gitu. Seperti itu kita ngikutin tuh memori-memori yang lain gitu, seperti itu gitu. Nah itulah kita yang disesatkan gitu. Kita tersesat, setan itu gitu, seperti itu gitu. Kita tersesat jadinya begitu. Padahal kalau kita mau menghadirkan kesadaran begitu, tetap terkoneksi, maka kita akan tetap terjaga. Nah, sehingga pertanyaannya bagaimana nih supaya tetap sadar? Nah, ada banyak teknik-teknik nanti yang akan kita explore begitu ya. Kita sama-sama explore, kita sama-sama belajar supaya kita ngejaga kesadaran kita untuk tetap berada di area sisa dari sistem saraf pusat merintahkan ini tetap terjaga begitu. Dan ini penjelasannya nanti ada penjelasan secara neurologinya juga tuh gitu. Bagaimana ketika ternyata bisa loh gitu untuk menjaga kesadaran dengan memahami cara kerja saraf kita, bagaimana cara kerja fisiologis kita begitu. Nah, tadi nyamber. Nah, kalau kita terus biarin kayak gitu terus, maka akan terjadi pola. Setiap sholat, maka kita akan lalai. Setiap sholat kita mudah disesatkan. Disesatkan itu dalam artian tadi, ketika udah muncul gambaran tertentu, oh iya kita ngikutin. Karena apa? Karena memori itu akan cenderung, memori Al-Fatihah kita, memori sholat kita adalah terasosiasi kepada memori terakhir tentang sholat kita. Maksudnya gini, memori masa lalu kita saja, begitu ya, kalau kita nginget tentang masa SD, begitu, kita itu nggak nginget ketika kejadian pertama ketika SD sebetulnya. Sistem cara kerja otak kita itu nggak seperti itu. Kita nggak nginget ketika kejadian, kita nggak mengakses memori benar-benar ketika terjadi di masa SD tadi. Tapi sistem memori kita adalah mengakses memori terakhir kita mengakses memori SD, begitu. Misalnya beberapa minggu yang lalu kita nginget lagi pengalaman ketika SD. Nah, ketika saya saat ini mau nginget ketika zaman SD, maka yang diakses adalah memori kemarin, beberapa minggu yang lalu ketika mengakses memori SD, begitu. Nah, sehingga nanti terjadi asosiasi terus tadi, terjangkar juga bisa disebutnya nantinya. Maka ketika kita mengakses memori sholat kita adalah mengakses yang terakhir kita biasanya kebiasaannya seperti apa, begitu. Maka akan disajikan seperti itu oleh sistem tubuh kita, oleh sistem saraf kita. Nah, akan lebih mempermudah. Kalau kita kebiasaannya ketika sedang sholat membayangkan apa ya nanti mau ngelakuin apa ya, kemudian kita ngikutin terus gitu seperti itu, maka akan terpola seperti itu. Besoknya ataupun nanti ketika kita sholat adalah kita akan mengakses yang terakhir kita melakukan sholatnya seperti apa. Gitu. Nah, sehingga betul sepakat seperti yang disampaikan oleh Pak Ade tadi adalah kita melakukan reprogramming. Reprogramming, kita harus ngeprogram ulang bagaimana sholat kita yang kita simpan di dalam memori kita. Bagaimana kita menyimpan simpul-simpul atau koneksi Al-Fatihah di dalam otak kita itu kita simpannya seperti apa dan terasosiasi dengan apa saja, begitu. Nah, itu bisa kita program dengan kita mempelajari hipnoterapi, hipnosis, sebetulnya kita bisa memprogramnya, begitu.
Oke, saya coba mematik sampai pada tahapan itu. Yuk kita diskusi lagi. Silakan Memang bagi yang mau mem- meresponnya. memang anu Kang apa pada dasarnya biasanya sih kita misalnya Al-Fatihah ya. Kita Iya, nggak menyadari bahwa sekarang ini kita sedang melakukan membaca Al-Fatihah begitu ya. betul. Tidak menyadari. Yang Karena sering refleks itu tadi. ya, yang sering terjadi itu kita itu autopilot begitu Kang gitu ya. Betul. Betul. Padahal di dalam menyadari itu ada menerima di situ ya. Betul. Menerima apa? Menerima afalnya Allah begitu ya. Pada saat kita menerima, artinya kita sudah pasrah, dan pada saat kita sudah pasrah itu, kita sudah angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan begitu Kang, begitu ya. Jadi Betul. sebetulnya kita sadari aja begitu bahwa kita sedang membaca Al-Fatihah. Kemudian karena apa? Otak itu memang dia senangnya lari-lari begitu Kang ya. Apa pikiran kita ini ya? Lari ke masa lalu, sekarang dan masa yang akan Ya karena datang. kesamber tadi Pak, listriknya Ya, nyampe pada jadi sel tadi. kalau kita kalau kita lawan, dia semakin kuat begitu. Seperti kita menekan per, begitu kita lepas, ontalannya itu semakin kuat begitu. Yang bisa kita lakukan, ya kita terima aja gitu kan. Pada saat itu menerima apa? Menerima afalnya Allah begitu bahwa ini memang Allah lah yang menggerakkan pikiranku ini begitu. Jangan Betul. dilawan begitu kan. Jadi kita terima, kemudian kita sadari begitu. Kita Iya. sadari bahwa semua ini adalah ya, sehingga dengan demikian ya kita menyadari bahwa oh saya ini sedang baca Al-Fatihah pada ini. Kemudian juga Al-Fatihah saya pun ini digerakkan oleh Yang Maha Kuasa kan begitu. Begitu Hmm. kali, begitu kan. Iya. Ya menerima itu mungkin lebih kepada bukan berarti jadi larut kepada tadi ya ketika muncul bayangan kemudian kita ngikutin gitu. Bukan seperti itu juga kan ya Pak Ade ya. Artinya menerima itu bahwa sistem kerja otak kita ya kayak gitu gitu. Ya. Nah minimal jangan ngerasa bahwa oh saya salah apa ya? Kok saya ini kayak gini ya gitu? Kok saya muncul bayangan kayak gini ya ketika sholat? Nggak perlu dibikin ngerasa bersalah karena itu memang cara kerja otaknya seperti itu gitu. Cara kerja otaknya kayak gitu gitu. Tinggal apakah kita mau tersesat atau enggak itu kan tergantung keputusan kita begitu kan. Pertama jangan merasa terbebani ketika muncul bayangan yang lain itu alamiah gitu. Itu alamiah. Tapi pertanyaannya apakah kita terpancing untuk menjadi fokus kepada area yang lain di otak kita itu kita ininya keputusan diri kita begitu. Tapi munculnya gambaran-gambaran itu alamiah gitu. Jadi sampai di tahapan itu jangan ngerasa bahwa oh saya kelainan apa ya, oh saya berarti nggak bisa apa ya, oh saya kayaknya banyak dosanya jadi bisa jadi nggak seperti itu gitu, bisa jadi nggak seperti itu. Tapi lebih cenderung memang karena alamiahnya sistem otak kita kerjanya kayak gitu gitu seperti itu. Sistem kerja otaknya kita kayak gitu, tinggal kita tersesat enggak tuh gitu dengan adanya munculan memori-memori yang lain atau asosiasi-asosiasi yang lain yang kesamber tuh. Kalau listrik itu kabelnya ada yang bocor kesamber ke situ gitu. Nah, di sel saraf kita itu ya karena banyak cabangnya dan beribuan gitu dan cepet banget ininya, ya kita nggak nyadarin tuh gitu. Apalagi kalau kita nggak memantau bagaimana perintah dari pusat itu kita nggak sistem saraf pusat kita kan memerintahkan untuk baca Al-Fatihah, tapi kita nggak connect kepada sistem saraf pusat kita. Kita nggak terkoneksi ketika terus menjaga koneksi keterhubungan dengan perintah dari sistem saraf pusat kita untuk menjaga si pesan ini tersampaikan gitu ke area Al-Fatihah tadi begitu. Nah, nanti kita bisa explore lagi supaya jangan terlalu ini kita sih berharapnya bertahap kita diskusinya sampai kepada latihan saya sih berharapnya yuk kita sharing bagaimana kita menerapkan apa yang kita sudah sharingkan begitu ya. Kemudian kita aplikasikan minimal kita lihat coba 30 hari begitu ya. Apa dampaknya? Benar nggak nih kalau sholat kita menjadi ringan
sudah menjadi ringan karena kita khusyuk begitu menjalankannya, juga kehidupan kita juga ringan nggak gitu? Kalau ringankan juga nggak nih kehidupan kita? Ketika kita sudah ringan dalam menjalani sholat karena kita insya Allah sudah khusyuk begitu. Jadi Kang juga tambahan barangkali sedikit aja Kang ya. Ya siap, Jadi boleh. sebetulnya kesadaran itu ya itu juga merupakan suatu early warning system gitu Kang daripada Betul. kita begitu. Jadi kalau memang kesadaran kita sudah ini Pak, sudah di atas begitu ya. Jadi kita bisa menyadari kok kan, oh ini pikiranku sedang bergerak begitu. Ini bukan Betul. aku, tapi ini pikiranku begitu. Betul, Oh betul. ini nafsu aku begitu. Kemudian oh ini jasad aku, bukan aku begitu. Jadi memang kesadaran itulah memang yang perlu sekali begitu bahwa kita menyadari bahwa uh, mengenal apa kan dikatakan bahwa siapa yang mengenal diri maka dia akan mengenal Tuhannya kan begitu kan. Betul, Gitu. betul. Ya, tambahan barangkali kan. Betul, betul Pak. Sehingga seperti yang tadi juga saya sepakat bahwa memang tadi kesadaran yang perlu kita hadirkan itu di dalam ketika kita sholat terhubung, kesadaran kita lah yang terhubung. Sebentar. Nah, silakan teman-teman yang lain, sahabat-sahabat yang lain, silakan untuk urun diskusi dari pengalaman-pengalaman teman-teman untuk meningkatkan kualitas sholatnya itu seperti apa, gitu. Ataupun hambatan-hambatannya seperti apa. Kalau tadi mungkin sudah mulai terjawab ya, ketika kok pikirannya kemana-mana begitu, jadi mikirin yang lain begitu. Nah itu secara fisiologisnya tadi seperti itu begitu, dari sistem sarafnya itu kerjanya seperti itu gitu. Nah, belum nanti kita nge-explore tentang bagaimana kita membuat coherence ya antara nafas kita begitu sehingga tadi masuk ke kode tadi kalau ada saraf simpatis sama parasimpatis kan di tubuh kita itu. Nah, yang tadinya saraf simpatis kemudian masuk ke mode parasimpatis. Jadi ketika kita sholat, begitu ketika kita mulai masuki sholat, ya kalau kita sudah benar-benar menundukkan saraf simpatis kita, begitu ya, yang sistem fight or flight-nya tegang tadi seperti itu sudah benar-benar tunduk, maka yang hadir adalah tentang kelembutan, ketenangan ketika sedang sholat. Karena kita sudah menundukkan tadi sistem saraf simpatis kita gitu, yang lebih akhirnya didominan oleh sistem parasimpatis kita. Gitu. Itu yang simpatis dan parasimpatis itu kan bisa Ya, dilatih melalui napas gitu ya. Bisa melalui siapa? apa? Napas napas Betul, lambat gitu. Misalnya 5-5, tarik 5, buang 5 begitu. betul, betul. Sehingga apa namanya itu lama-lama jadi apa? Sarafnya itu sudah apa? Terprogram seperti terbiasa itu. gitu dengan Betul, dengan napas kita. betul, Jadi betul. mungkin juga bisa dilihat barangkali kan kalau orang kan orang misalnya orang stres ataupun orang takut Hmm, itu kan hmm. sebetulnya napasnya kan nggak teratur begitu Kang ya. Betul, betul. Turunan cepat 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 cepat. Nah juga salah satunya mungkin kita harus bisa juga mengelola napas kita karena itu kaitannya seperti yang Kang Fadli sebut Hmm, berkaitan dengan saraf simpatis dan parasimpatis itu. betul. Nah, inilah yang terjadi problematika mengapa kok di dalam kehidupan sehari-hari kita nggak ada bahaya, kita nggak ada sesuatu yang mengancam kita, tapi kok bawaannya tegang, tapi kok bawaannya cemas, begitu seperti itu. Karena tadi
pikiran dan tubuh saling terhubung, pikiran kita, fisiologis kita tidak bisa membedakan antara imajinasi dan realita. Jadi ketika kita sering membayangkan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengancam diri kita, negatif begitu, maka sistem saraf tadi simpatis kita lebih cenderung aktif, begitu. Nah, kelama-kelamaan begitu karena sudah terprogramnya tadi seperti itu, maka tegang terus bawaannya saraf simpatis, ngerasa dalam kondisi terancam terus. Makanya sholat adalah menjadi jeda untuk memprogram ulang, ngeriset lagi sebetulnya. Bahkan 5 waktu tuh dalam sehari gitu kita itu di reset lagi supaya saraf simpatisnya itu nggak tegang tadi. Ketika kita sholat tundukkan semuanya kembali ke mode simpatis lagi, ke mode simpatis begitu ya, di restart lagi istilahnya begitu. Nah, kita sudah punya istilahnya sebetulnya kita sudah punya fasilitas tuh kita untuk kita itu bisa tidak sampai berkepanjangan untuk berada pada kondisi mode simpatis terus di mana kita ngerasa tegang, ngerasa terancam dengan pikiran-pikiran negatif tadi. Makanya ketika orang terus dalam kondisi seperti itu berarti bisa jadi sholatnya tadi nggak khusyuk begitu. Sehingga terjadi yang namanya mental illness jadinya begitu karena jadi ada gangguan begitu. Nah, padahal saya sholat kok gitu, tapi kok saya masih cemas gelisah, berarti belum maksimal khusyuknya belum didapatkan begitu karena tadi modenya belum masuk kepada mode parasimpatis tadi. Oke, pernah dapat feel khusyuk, rasanya sangat damai dan tenang, bahkan semua beban berasa diangkat sama Allah. Hanya saja tidak setiap waktu untuk mendapatkan khusyukan sholat. Nah, sebenarnya itu resources itu tuh kalau dalam hipnoterapi, NLP, pengalaman tersebut bisa menjadi resources yang bisa dihadirkan kembali. Nanti saat reprogramming itu bisa diambil tuh, bisa diakses kembali begitu untuk itu bisa dihadirkan di setiap saat begitu ketika sedang sholat. Itu jangkar ya namanya, Kang. Iya, Pak. Nantinya bisa kita jangkar. Nah, eh, jadi latihan sholat khusyuk nantinya kita latihan di virtual dulu. Nah, seperti yang saya sampaikan, pernah saya sampaikan, saya membuat membuat apa namanya virtual remote method, begitu ya, metode ruang virtual. Jadi kita memprogram dulu di ruang virtual kita bagaimana kita sholat begitu. Sholat yang khusyuk itu seperti apa? Kita program dulu nih. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ade begitu tadi di awal juga, bahwa kita program dulu. Kita secara virtual dulu di dalam pikiran kita dulu begitu. Karena itu penting tuh softwarenya, blueprintnya perlu kita ini. Nah, nanti juga kalau kita bicara menggunakan pendekatan regresi ataupun kembali ke masa lalu, nah kalau mau lebih maksimal lagi, kita bersihin hati kita kembali ke masa kecil kita bertemu dengan diri kita yang masih kecil, dan kita berikhtiar untuk membersihkan hati kita tuh ketika kita masih kecil. Bercermin dengan apa yang pernah terjadi juga dengan Nabi Muhammad, dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril begitu. Dan kita tanda kutip bisa menjadi malaikat Jibril untuk diri kita di masa lalu begitu, membersihkan hati kita sebagai langkah ikhtiar kita untuk semakin memperbaiki kondisi saat ini. Untuk semakin mudah tuh terkoneksinya, terhubungnya dengan Allah. Dan kita tanamkan ketauhidan, kita tanamkan la ilaha illallah di dalam hati kita ketika masih kecil itu. Kita program. Boleh minta sesi terapi? Aduh, bukan sesinya karena saya di sini lebih cenderung ke grup diskusi aja. Dan khusus lebih kepada kita ke sholat, bagaimana kita bisa meningkatkan kehusuan sholat kita begitu, kualitas. Kang, Ya. mengenai ruang virtual ini ya, Kang ya, yang Kang Fadli sebutkan ya. Kadang saya juga begini, Kang. Aku menyadari bahwa kesadaranku saat ini sedang berada di ruang tidak khusyuk. Karena kita menyadari sekarang ini kesadaran kita berada di ruang tidak khusyuk, ya kita tinggal pindah ruangan saja begitu. Pindah ke ruangan yang lain, ke dalam ruangan yang memang khusyuk begitu. Oleh karena itu, jadilah ruangan yang tak terbatas, jangan jadi isi ruangan begitu maksudnya, kan. Betul.
Iya, betul Pak. Nah, kemudian kalau kita bicara husu tadi, akhirnya husu itu melebur dalam kehidupan kita, bukan hanya ketika sedang sholat kan Pak? Betul. Iya. Jadi kalau kita sudah membiasakan husu itu di dalam sholat, maka itu akan melebur juga di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tunduk kita bukan hanya ketika sedang sholat, dalam kehidupan sehari-hari juga kita terus tunduk kepada Allah, gitu. Dan Bahasa lainnya, husunya sudah fana gitu ya kan. ya, ya. Nah tadi bisa di ini ya, bisa dijadikan resources, bisa jadikan sumber daya ya kalau pernah husu tadi, gitu. Malah bersyukur kalau pernah husu, bersyukur alhamdulillah bisa jadikan resources nanti ketika kita program ulang. Oke, ini salah satu alat yang saya punya, namanya M-Wave. Mungkin teman-teman juga bisa cari juga M-Wave itu apa, atau ada yang sudah tahu. M-Wave itu dari HeartMath Institute ya, dari HeartMath Institute. Jadi HeartMath Institute ini yang ya meneliti lah bagaimana kita bisa mengukur kondisi koherensi hati kita gitu dengan HeartMath ini, produknya HeartMath gitu, yaitu M-Wave. Jadi ini dipasangnya itu di sini di telinga, bentuknya seperti ini. Jadi ada device yang dihubungkan ke telinga saya, ke fisik saya. Begitu kemudian ada device yang terhubung ke laptop, bentuknya kayak USB. Nanti saya lihatkan ketika sudah selesai ini, kadung udah dicolokin. Nanti untuk mengkalibrasinya agak lama lagi. Jadi ini nanti saya coba perlihatkan seperti yang tadi sudah didiskusikan juga tentang bagaimana uh, keselarasan tuh nafas. Nafas itu penting sekali. Sehingga ketika sholat juga kita bisa juga memperhatikan nafas kita, begitu, menyadari nafas kita. Dan itu bisa dilatih juga ketika tidak sedang sholat ya, begitu. Nah, jadi ini ditempelkan ke telinga, kemudian ada softwarenya di sini. Nah, saya akan memperlihatkan bagaimana kalau saya tidak mengatur nafas saya, itu koherensinya seperti apa. Jadi koherensi ini adalah sebenarnya kalau di bahasa penulisan ada namanya koheren ya. Koheren itu antara satu bagian dengan bagiannya itu saling menguatkan gitu. Ada keterpautan gitu, terpaut gitu. Nah, ini koheren antara jantung, hati kita dengan nafas kita, kemudian dengan otak kita gitu. Nah, ini juga ketika sedang sholat diharapkan state-nya itu seperti itu, connect antara jantung dengan nafas kita, dengan ucapan kita, dengan lisan kita, kemudian dengan otak kita. Itu saling terkoneksi, gitu. Dan coherence, gitu. Terpaut, selaras. Nah, kita lihat, ini kita bisa ukur, kita bisa start nanti ya. Jadi ini softwarenya. Nah, dia mendeteksi denyut nadi saya terkecil gitu dari telinga, kemudian diproses melalui software ini. Nah, ini muncul grafik di bagian bawah. Ini saya belum mengatur nafas ya, saya biasa saja nafasnya. Kita lihat bagaimana koherensinya, apakah high, medium, atau low. Nanti apakah merah, biru, ataupun hijau. Oke, padahal saya ya. Oke, saya coba turunkan, saya coba acak nafas saya ya, karena ini malah langsung koheren. Saya acak dulu nafas saya. Dan saya membayangkan hal yang negatif, katakanlah begitu, yang bikin nggak nyaman, rasa takut, sehingga memicu saraf simpatis saya yang lebih bekerja.
Nah, di sini terlihat grafiknya tadi meluncur ke bawah ya, ke area merah. Di sini grafiknya. Oke, jadi tadi cukup signifikan juga ketika saya berusaha untuk mikir negatif, langsung tuh terjun ke bawah, cuman sempat naik lagi. Ini saya harus mengakses ngemat marah dulu nih, resources marah dulu. Nah, susah, dituruninnya susah. Oke. Oke, di sini ada HRV, ini tuh heart rate-nya ya, heart rate variabelnya. Jadi denyut jantungnya. Nah, kita coba, ini kan saya coba berusaha untuk tadi turunkan. Nah, kalau nafas saya diatur, bagaimana? Apakah bisa stabil di atas atau tidak? Gitu. Bisa lebih stabil di hijau, ininya di area hijau atau tidak? Nah, saya coba untuk mengatur nafas saya. Nah, saya berusaha untuk mulai lebih teratur nafasnya, lebih mengaktifkan saraf parasimpatis saya, lebih tenang, rileks, dan tunduk. Nah, perhatikan ketika kita mencoba untuk tunduk, rileks, parasimpatis kita ini, kita aktifkan, si grafiknya naik tuh. Kalau ibaratnya kita kan koneksi kepada yang di atas tuh. Nah, area hijau terus bisa naik terus gitu istilahnya.
Nah, kita bisa berada di area ini. Kita menstabilkan berada di area tersebut. Nah, kita bisa melatih dengan nafas kita. Ternyata terbukti kalau nafas kita sadari, kita atur, maka parasimpatis lebih aktif, maka kondisi khusyuk begitu akan lebih mudah untuk kita hadirkan kondisi tenang tersebut. Begitu. Jadi salah satu kalau kita mau menghadirkan kualitas lebih baik lagi, kita lebih ringan dalam melaksanakan sholat, begitu kita menghadirkan khusyuk tadi, yaitu salah satunya dengan kita mengaktifkan saraf parasimpatis kita dengan kita melatih nafas. Nah, nafas tersebut kenapa? Karena tadi karena kita cenderung sering mengaktifkan mode simpatisnya, begitu sering tegang, begitu sehingga bawaannya ya kayak gitu. Kita susah tuh ketika sholat juga untuk ngerileks gitu. Nah, sehingga perlu di sesi-sesi di luar sholat kita latihan untuk menghadirkan kondisi yang rileks itu dengan nafas. Di dalam hipnoterapi ada teknik breathing, ada apa namanya nafas dengan nafas gitu, menyadari nafas gitu. Mungkin di sisi yang lain berhubungan dengan kita lebih mengaktifkan saraf parasimpatis ini, kita bisa berlatih bersama-sama untuk melakukan tadi latihan nafas. Walaupun efeknya bisa kayak trans seperti tadi gitu ya, karena beberapa orang mungkin sudah terbiasa untuk masuk kondisi trans. Kita akan berlatih bagaimana kita masuk ke kondisi trans dengan mata tertutup, kemudian dengan mata terbuka, begitu. Karena kan nanti kalau sholat kita nggak disarankan untuk tutup matanya ya, tetap terbuka. Sehingga bagaimana kita bisa menghadirkan kesadaran kita dengan mata terbuka, begitu. Trans dengan mata terbuka. Dan tetap saraf parasimpatis kita lebih cenderung yang aktif, begitu. Oke, seperti itu. Jadi bisa dibuktikan dengan alat juga kita bisa lihat, oh ternyata beda ya kalau kita menghadirkan hal yang negatif, kita berprasangka negatif, itu lebih cenderung kita berada di area coherence-nya itu merah begitu, dominan merah nantinya di area yang merah sini kalau nggak coherence gitu. Nah, kalau medium itu yang biru, hijau itu coherence. Nah, di sini juga dalam konteks misalnya kita mau ya karena di sini ada teman-teman terapis juga begitu. Nah, pastikan juga tuh kalau ketika kita mau menterapi hati kita dalam kondisi yang coherence, jangan sampai kita lagi nggak coherence, kita nerapi malah justru tadi bisa jadi ke vibrasi juga itu ketidakkoherenan hati kita kepada klien kita. Begitu. Nah, sehingga untuk di malam hari ini saya rasa itu yang bisa saya bisa pantik ya dari beberapa hal yang saya coba explore. Nanti insya Allah kita bisa di sesi selanjutnya kita explore lebih dalam lagi dan ada latihan-latihannya. Silahkan mulai dieksplor, kita sama-sama terus mengeksplor. Silahkan latihan nafas, nafas dalam, dulu gitu, kemudian lepaskan gitu. Kalau saya biasanya sharing gitu ya ke teman-teman begitu yang ngikutin bimbingan, ada 3 latihan nafas yang bisa kita lakukan di pagi hari, siang hari, malam hari begitu. Kalau di pagi hari itu kita latihan nafasnya itu ditahan dengan menahan nafas, tarik nafas 4 hitungan misalnya katakanlah, kemudian tahan 2 hitungan. Kalau misalnya mau dengan maksimal, maksudnya bertahap ya, nanti sampai semaksimal mungkin ditahannya. Kenapa? Karena ketika kita menahan nafas tadi, nanti ada mode di mana mode tadi, mode fight or flight-nya, alarm bahayanya itu aktif tuh gitu. Dan kita bisa mengendalikannya. Dan ketika kita menahan nafas, seluruh perhatian kita ini tertuju terhadap apa yang sedang kita lakukan ini, sedang menahan nafas. Karena otak ini akan memerintah untuk menarik nafas sebetulnya, segera. Tapi ketika kita belajar untuk mengendalikan, tahan dulu sampai di ujung tuh gitu. Kalau saya biasanya sharingnya ketika di ujung, kemudian tancapkan tuh la ilaha illallah. Sehingga ketika kita benar-benar lagi di ujung, yaitu
sebelum kita lepaskan nafasnya, kita tancapkan ke dalam kolbu kita, la ilaha illallah. Baru kita lepaskan pelan-pelan. Gitu. Latihan dalam kondisi terdesak, dalam kondisi kan itu kan dalam kondisi yang terdesak, dalam kondisi saraf simpatisnya itu aktif banget gitu, istilahnya begitu. Kita tanamkan, kita hujamkan di dalam kolbu kita, la ilaha illallah. Sehingga terprogram dalam kondisi apapun yang kita ingat adalah kepada Allah. Kemudian lepaskan pelan-pelan gitu. Biasanya di pagi hari seperti itu. Kalau siang itu hanya mengatur aja. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan gitu. Misalnya habis duhur gitu sambil zikir. Nah, kalau malam itu hanya menyadari saja. Sebelum tidur kita bisa latihan nafas, hanya menyadari nafas saja, nggak perlu diatur, nggak perlu ditahan, hanya perlu menyadari saja. Karena kita mau masuk ke mode relax ya, gitu. Kan Ya, kalau silakan. saya lihat tadi ada apa namanya itu alat ataupun Ya, grafiknya itu ya Pak. kayaknya itu related dengan tabel Hawkins ya Kang ya. Force and power begitu. Pada Hmm, saat kita berada di force, dia kan ya. berada di warna merah gitu. Pada saat kita di power, itu akan cenderung ke hijau begitu. Dia naikkan. Iya, Satu. iya. Kemudian yang keduanya adalah bahwa memang dengan intervensi nafas gitu kan ya, itu akan menyebabkan sebetulnya sih gelombang otak kita turun dari beta ke alfa begitu Pak ya, Kang ya. Hmm, iya, Pada saat turun itu sebetulnya tubuh kita berada di dalam kondisi homeostatis gitu ya. Apa iya, uh, kondisi tubuh dalam apa kondisi alami tubuh itu begitu kan. iya. Dan di situ sebetulnya juga kita bisa melakukan self healing begitu Kang ya. Betul, Itu aja betul. barangkali Kang. Siap, siap. Terima kasih penguatannya Pak Ade. Nuhun. Betul, bisa juga dihubungkan karena ada beberapa teman juga yang menggunakan alat ini yang dihubungkan dengan ya teori apa namanya power and force-nya Stephen Hawking. Gitu. Nah, ini ada latihan ini itu ada low, ada medium, ada high juga. Semakin high, semakin hijaunya itu area hijaunya itu semakin sempit. Jadi kita belajar bagaimana kita berada di area hijau itu, walaupun sempit tetap berada konsisten di situ. Sehingga nanti kita belajar untuk kalau saya ini lebih ke menenangkan hati. Jadi untuk menjadi pribadi yang tenang, jiwa yang tenang, jadi saya belajar melalui beberapa alat ini. Kalau alat ini untuk belajar menenangkan hati. Jadi ketika turun, hatinya tetap tenang, mengatur nafas. Kalau kita panik, maka akan kacau tuh grafiknya, gitu. Sehingga kita dengan kita mengatur nafas kita, menghadirkan ketenangan, hati kita tenang. Gitu. Nah, insya Allah di sharing selanjutnya saya akan mempraktekkan juga menggunakan alat yang ini ya, yang Muse. Kalau ini untuk tadi gelombang otak. Kalau ini untuk mengetahui gelombang otak berada di beta, alfa, atau theta. Ketenangan pikirannya itu berapa persen dalam beberapa menit begitu. Nah, nanti saya akan praktekkan juga untuk membuktikan bahwa oh ternyata kalau pikiran kita, perhatian kita ditujukan terhadap satu hal tertentu begitu, uh, maka pikiran itu akan tenang dan itu bukan hanya subjektif gitu, tapi secara objektif dengan alat-alat ini bisa terbukti gitu. Insya Allah di diskusi selanjutnya saya akan coba perlihatkan praktekkan. Di satu waktu kalau kita ada berjodoh untuk bertemu langsung, insya Allah berharap bisa teman-teman juga merasakan langsung untuk diperiksa, untuk apa namanya, untuk diukur juga untuk latihan dengan alat-alat ini. Begitu. Semoga saja ada jodoh untuk kita bisa bertemu langsung. Ini juga saya ada alat ini juga untuk mengetahui indeks stres, untuk mengetahui itu taraf simpatis sama parasimpatisnya itu menyimpang atau enggak, begitu. Itu bisa dideteksi dengan alat ini. Sehingga kita tahu, oh nanti setelah kita belajar untuk meningkatkan kehusuan sholat kita, begitu, berdampak enggak nih minimal kepada kesehatan diri kita.
kepada sistem saraf kita yang tadinya cenderung kepada saraf simpatis, tegang bawaannya, gelisah begitu ya, langsung berdampak nggak ke diri kita begitu. Sehingga kalau diri kita tadi kembali pada kondisi yang power, maka tidak menutup kemungkinan besar peluang kita untuk mendapatkan nasib yang lebih positif, hadir kepada hal-hal yang keberuntungan-keberuntungan, mendapatkan pertolongan di dalam kehidupan kita. Begitu. Dampaknya ke sana. Harusnya bisa langsung dirasakan begitu ketika kita benar-benar memahami dan melakukan khusyuk tadi. Begitu. Oke, silakan bagi teman-teman yang mau sharing-sharing. Jangan sampai hanya saya aja yang ngomong nih. Boleh. Teman-teman ini ada dari mana aja nih? Supaya semakin lebih dekat. Siapa tahu kita nanti bisa bertemu langsung dan mau diperiksa sama saya, dibantu untuk dieksplor yang bisa menenangkan pikiran itu zikir yang seperti apa, karena setiap orang bisa berbeda-beda. Silahkan. Dari Bogor, dari Jakarta Selatan. Saya posisi saat ini di Jakarta Timur. Dari Nah, itu Makassar, Coach. ya. Dari Makassar. Oh, Makassar. Bulan yang lalu saya di Makassar. Iya, Insya Allah nggak tahu. Kali boleh sesi ini, Coach. Tapi insya Allah semoga saja ada ini ya, kalau project saya goal sih di sana di Sulawesi. Bakalan sering ke Makassar juga, kayaknya lewat ke Makassar. Kalimantan Selatan, Kudus ya, Bu Ade Kudus ya. Yang kemarin, Coach, yang sesi itu webinar sama Coach Risman itu kerasa banget, Coach. Itu kan saya sempat tertidur itu, tapi bangun tertidur lagi, tapi itu saya tetap dengar suaranya. Tapi respon tubuh saya itu memilih istirahat. Memang saya waktu itu kecapean habis dinas malam kayaknya. Iya. Tapi itu kerasa, Coach, sampai sekarang. Maksudnya kayak kan kemarin itu kayak Coach bikin security system ya, kayak sugestinya kayak ada security system di badan kita gitu. Kalau ada ini dia yang bekerja untuk melindungi kita. Maksudnya dia akan keluarin potensi terbaiknya buat kita. Dan itu kurasa kan kayaknya ada gitu. Maksudnya kadang kan kemarin saya tuh suka menunda kan ya, kalau bentar deh bentar. Tapi ini kayak ada security system dari tubuhku itu langsung, nggak, kalau kamu ini belum start kamu bakal terlambat lagi kayak gitu. Maksudnya ya nunda kerjaan nanti kamu kalau nggak start sekarang nanti endingnya bakal ini. Jadi kayak kebangun gitu, Coach. Maksudnya mental security apa kan namanya itu, Coach, ya, lupa. Iya, mental security system. Ya, padahal itu waktu sesi itu saya tidur. Maksudnya saya terbuka mata masih ada suara Coach, walaupun saya tidur masih ada. Saya mendengar tapi saya tuh tidur. Ternyata itu masih efektif gitu, Coach. Kalau mau ini, Coach, belajar kayak gitu gimana ya, Coach? Saya tuh ingin sekali-kali saya bisa bikin buat anak saya atau klien saya gitu. Itu tertarik banget, Coach, untuk yang itu mental security system. Padahal itu kayaknya bahasanya kemarin agak berat juga menurut saya ya. Maksudnya bahasa-bahasa teknologi ya. Tapi otak saya nerima itu, informasi itu. Padahal saya tertidur. Terbangun dan tertidur lagi, habis itu terbangun lagi kayak gitu. Nggak tidur sih, mungkin teta ya. Iya, ya agak ngelep-ngelep ininya. Kalau kayak grafik tadi itu sempat nyenggol ke delta, naik lagi gitu kan, seperti itu. Itu. Benar, kayaknya sempat ke delta deh, Coach, karena sempat hilang ini. Iya. Tapi tubuh saya mendengar, jadi kan HP saya di dekat. Pastilah. Iya, jadi dia ingin sugestinya. Pasti, insya Allah. Bawah sadar itu kan ya seperti halnya kita sedang seperti ini, yang kita sadari kan hanya ini. Tapi bawah sadar kita itu menangkap banyak informasi sebetulnya. Walaupun kita sedang tidur kan sebetulnya tetap saja bawah sadar kita tetap berfungsi. Begitu. Sebetulnya seperti itu. Begitu. Tapi dalam secara fisik, karena fisiknya memang lagi capek, ya memang lebih mengarah kepada lebih mudah turun tuh gelombang otaknya, bisa ke arah ke delta gitu. Coach, ini boleh nanya nggak, Coach? Iya, monggo. Kan karena saya ini habis sharing-sharing aja ya.
sharing-sharing tentang hipnoterapi boleh ya Iya, Coach ya? boleh silakan. Ini kan habis bikin sesi kemarin diundang untuk hipnoterapi massal. Sebenarnya saya agak menghindari kok. Soalnya kan pasti beda-beda ya penerimaan Iya. persepsi mereka dengan sugesti. Misal Hmm. saya minta membayangkan tempat di masa lalu yang berkesan, pasti Hmm. ada yang beda-beda. Terus Iya. tapi saya evaluasi pesertanya dan saya kasih sesi privat gratis biar bisa saya follow up. Ada yang ini coach satu yang mual, tapi Iya. akhirnya membaik di hari kedua, udah hilang dan perasaannya udah jadi lebih baik. Tapi dia Iya. reaksinya itu jadi dia semalaman dia segar terus. Sampai nggak mengantuk sama sekali. Itu kan Iya. sesi terapinya sore acaranya Hmm. itu. Saya diminta jadi pembicara sekaligus beri sesi hipno. Iya, iya. Segar terus coach, terus sendawa terus, sendawanya sampai pagi sama mual, ada mual juga. Tapi memang ada masa lalu yang dia nggak bisa ingat momennya, tapi dia ingat perasaannya, tapi dia nggak bisa ingat peristiwanya coach, tapi dia ingat perasaan itu ada. Dan dia umur 5 tahun ya kalau nggak salah, itu ada Iya. rumah dan ada tantenya dan dia lihat dia masih kecil. Tapi yang kesimpan itu emosinya yang dia. Cuman kayaknya belum tuntas, jadi saya minta sesi lagi. Cuman katanya tadi pagi udah hari ketiga itu udah baikan, hari kedua bahkan udah baikan, udah hilang semua dan perasaannya jauh lebih baik. Itu kayak gimana ya coach? Kenapa ada yang sampai baru kali ini ada yang kayak gitu? Biasanya abreaksi tapi nggak sampai sendawa terus, sampai sendawa sampai pagi kayak gitu nggak pernah, baru Iya. kali ini. Iya. Dan dia bilang ada masa lalu yang sampai dia lupa kok. Iya. Jadi dia Ya, kecil umur sebenarnya berapa mungkin ada terapi. trauma yang mendalam di situ sampai dia Hmm. sampai di repress barangkali otaknya saking dalamnya trauma itu sampai dia lupa. Iya, iya, iya. Barangkali coach. Atau gimana Iya, coach? betul. Menurut apa pernah ke pengalaman kayak gitu coach sampai dia sendawa terus, mual? Iya. Iya, kalau terapi, maksudnya hipnosis massal itu pernah juga abreaction ya, abreaction sampai di rumah dia tetap masih kalau orang nggak paham mungkin dikira kesurupan ya, gitu. Cenderung ke arah sana gitu seperti itu. Tapi saya sih meyakini bahwa bawah sadar itu dia tahu saat di mana waktu yang tepat untuk melepaskan sesuatu yang ada di dalam dirinya, begitu. Walaupun bisa jadi orang yang nggak nyadari bahwa bawah sadarnya itu ada trust, ada connect dengan kita gitu, seperti itu bawah sadarnya. Walaupun orangnya nggak ngeh gitu istilahnya gitu. Tapi bisa jadi bawah sadarnya, tanda kutip katakanlah kalau pakai bahasa yang lebih ini lagi, jiwanya itu connect sama kita gitu. Sehingga dia trust gitu, kemudian dia melepaskan tuh sesuatu yang ada di dalam dirinya. Begitu. Nah, berhubungan dengan abreaction, reaksi yang berlebih ataupun tidak berlebih begitu, ya setiap orang punya reaksinya sendiri-sendiri begitu. Seperti halnya orang terjadi yang namanya detoksifikasi begitu, itu bisa berbeda-beda ininya reaksinya, reaksi orang tersebut. Kalau yang sampai muntah-muntah itu di sesi kelas. Di kelas saya hipnoterapi, kemudian ada yang sampai muntah-muntah tuh saat sesi terapi begitu. Nah, memang ya berbeda-beda reaksinya setiap orang, bisa seperti itu begitu. Dan kita melihatnya kepada mengapresiasi keunikan bawah sadar aja responnya seperti itu, dan meyakini bahwa tinggal bagaimana kita membingkai saja, memframe kepada klien kita bahwa supaya nantinya tetap aman ya, kita feature pacing juga istilahnya kalau di dalam NLP, hipnoterapi. Feature pacingnya apapun yang terjadi setelah ini, gitu, ini tetap dalam kondisi yang selaras dan semakin membuat diri Anda semakin lebih baik lagi dari sebelumnya, begitu misalnya. Iya coach, saya ada endingnya future pacing kayak gitu coach, bahwa Anda akan terbangun dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan alhamdulillahnya coach, keluhan kesehatan itu malah hilang. Dia ada ya bahkan yang nyeri kepala 5 hari sembuh coach habis terapi. Tapi memang abreaction semua, nangis dan ada juga yang tertidur respon detoksnya. Tapi alhamdulillah coach, keluhan kesehatannya itu semuanya yang saya bikin Google Form untuk evaluasi.
respon saat dan sehari setelah event Iya, itu. Alhamdulillahnya coach keluhan kesehatan mereka itu alhamdulillah hilang. iya, Dan iya. beberapa keluhan kesehatan yang benar-benar rilis. Baik, baik. Siap, siap. Terus Masya coach itu gimana cara belajar yang tadi itu security system itu? Soalnya nggak ada di PHI 200 jam. Pengen belajar itu coach. Ya karena itu murni ciptaan saya sendiri. Oh Masya Allah. Inovasi Jadi saya. gimana coach kalau mau training itu? Sebenarnya ya sama aja seperti itu gitu. Kalau dapat rekamannya nggak direkam ya punya saya ya. Iya nggak Yang direkam kayaknya yang kemarin punyanya coach. Mas Risman ada kayaknya. Punya saya malah nggak ada. Oh, Nggak ada yang rekam. ya Allah. Sayanya nggak fokus Padahal juga bagus untuk rekam. banget kemarin gratis. Ya insya Allah nanti inilah ya sambil jalan kita sharing-sharing lah. Ya, insya Allah. Cuman pertanyaannya ini sesi grup diskusi seperti ini bermanfaat atau enggak dan perlu lanjut atau enggak nih coba ketik nih teman-teman. Kalau Bermanfaat. perlu, kalau banyak Kalau yang saya mau suka kita coach, lanjut gitu. semoga menjadi amal jariah buat coach. Amin, amin. Gimana nih teman-teman yang lain? Banyak yang mau lanjut enggak nih sesi diskusi seperti ini gitu? Lanjut Kang. Siap Pak Ade. Jangan-jangan ini apa namanya nggak perlu. Kalau saya sih kepengennya sampai praktek ya, sampai praktek yang 30 hari itu. Praktek sholat, nanti ada report per hari gimana perkembangan kualitas sholatnya, kualitas susunya, begitu. Sampai ya berharap sampai ada dampak lah di dalam kehidupan kita begitu. Eh, saya sih berharapnya seperti itu. Kang, Ya mau kemarin. ada sedikit Kang. Oh, ya. Siap-siap Pak Apa Ade. namanya? eh, Apa yang kita bicarakan sekarang ini related juga barangkali ya Kang dengan percobaan dari Dr. Emoto itu barangkali ya Kang ya. Mas Suremoto. Ya, yang artinya bahwa dia ada dua air gitu, satu dikasih kata-kata yang baik, satu Iya, kata-kata yang tidak baik. Ternyata yang baik itu betul. molekulnya akan berubah gitu ya, Betul. menjadi baik. Bagus-bagus ya. Nah, kaitannya dengan kita, itu kan diri kita ini kan 70%-nya itu terdiri daripada cairannya, Kang. Betul. Ya, jadi barangkali bisa juga diintervensi melalui kata-kata tersebut begitu kan. Karena Betul. saya pernah cobaan kecil-kecilan gitu ya Kang. Air di dalam gelas aqua ya, gelas aqua Iya. yang kecil. Saya kasih kata-kata yang baik gitu ya. Air ini apa tetap cair gitu ya. Itu saya Iya. masukkan ke dalam kulkas, ke dalam freezer. Iya. 2 hari 3 hari itu masih tetap cair begitu kan. Masya Allah. Keren Pak Ade. Iya. Ini berarti ya. Ya, artinya kan kalau tubuh kita 70% dari cairan, ya bisa juga kita pergunakan untuk diri kita sendiri dengan mempergunakan kosakata yang bagus begitu untuk kita misalnya mulai hari ini dan seterusnya sholatku menjadi khusyuk karena itu kan dia akan berkaitan sampai ke molekul-molekul daripada kita mungkin sampai DNA barangkali gitu kan. Betul, betul. Ya betul. Karena sel kita kan mendengar. Iya Betul. betul. Kita meregister. Ada juga penelitian dari Eropa bahwa sel kita itu meregister semua yang kita dengar. Dan Iya. kalau ada triliunan sel, bayangkan triliunan yang mendengar itu, Masya Allah. Betul. Cuman kadang-kadang kita ada yang nggak tahu ya kan. Iya. Ya, sehingga memang kita terus, ya artinya nggak ada berhentinya untuk terus mengeksplor ya. Kita belajar terus, kita sharing seperti ini, untuk kita bisa saling menambah ilmu juga. Begitu. Yang sering terjadi itu kita mengulang-ulang pola-pola yang lama begitu kan. Itu diulang Betul. terus tiap hari, diulang lagi, diulang. Karena apa? Karena kita tidak menyadari begitu kan.
Betul. Dan polanya pola yang negatif lagi. Betul sekali. Iya. Jadi seperti yang tadi sudah dipraktikkan dengan alat tadi kan mengintegrasikan tuh antara tubuh, otak sama nantinya terkoneksi dengan sholat. Sehingga hati, nafas, kemudian sama otak itu selaras. Gitu. Nanti saya perlu saya share nggak gambar-gambar yang tadi? Nanti saya share kalau mau perlu gambar-gambar tadi di share, saya share nanti di grup. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Silahkan. PR-nya adalah mulai dengan secara fisik dulu aja, coba rasain kalau sholat ditundukkan kepalanya, menunduk niat, tunduk dulu aja ya toh. Karena kan untuk memperingan sholat itu supaya kita bisa menikmati keterhubungan dengan Allah, kita perlu menundukkan. Itu mungkin yang salah satu silakan bisa dipraktekkan. Kita praktek bersama gitu. Kalau saya pribadi sudah mulai mempraktekannya dan ya bisa merasakan perbedaannya dan banyak hal yang bisa kita explore juga ketika kita nunduk, kita berkomunikasi, kita mencoba memahami tadi, oh ada ucapan hati, ada ucapan lisan, kita koneksikan, kita selaraskan, kita hubungkan. Kata kuncinya adalah tunduk, tenang, kemudian sholat adalah terhubung. Maka insya Allah bisa menjadi media untuk Allah memberikan pertolongan kepada kita. Berharap Allah mudahkan segala urusannya, berharap kita menjadi bagian orang-orang yang selalu diberikan kemudahan dalam menggapai keriduannya, keberkahannya, kemudian juga ya dalam segala urusan kebaikan-kebaikan dalam ibadah, Allah mudahkan juga kita selalu dalam perlindungan Allah juga dari segala mara bahaya, dari segala bencana, dari segala penyakit, dari segala maksiat, godaan setan, dan yang lainnya yang negatif. Berharap kita selalu dalam perlindungan Allah. Dan sampai jumpa di Zoom diskusi selanjutnya. Terima kasih semuanya. Berharap ini menjadi hal yang bisa terus berlanjut ke depannya. Terima kasih semuanya, Pak Ade, Bu Angriana, dan yang lainnya ada yang masih ada Bu Septiana, ada Bu Ade tadi, begitu ada Bu Win, terima kasih, dan yang lainnya juga ada Bu Yulia, Uswatun Hasanah. Kemarin tadi udah belum pada ini semua ya, belum pada absen semua, dari mana nih? Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa lanjut diskusi juga di grup. Walaupun agak nggak enak juga ya kalau diskusi ini di grup kemarin. Sebenarnya saya punya grup sendiri, kalau misalnya mau ikut ke grup saya pribadi, silakan japri aja. Nanti saya gabungkan ke grup saya ya. Silakan japri aja. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat warahmatullahi siapkan untuk wabarakatuh. beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.